Tahukah kamu The Amazon of the Ocean? Ya, itu adalah julukan bagi Raja Ampat. Sebuah destinasi wisata geopark yang menampilkan keindahan alam hayati. Disebut sebagai surga dunia yang tersembunyi, Raja Ampat berlokasi di wilayah Provinsi Papua Barat, Indonesia. Air lautnya sebening kaca, langitnya biru tanpa celah, dan terumbu karangnya salah satu yang terkaya di dunia. Dari snorkeling bareng ikan warna-warni sampai diving lihat parimanta, semuanya bisa kamu temuin di sini. Tapi semua berubah setelah ada isu yang menghebohkan tentang pertambangan nikel di Raja Ampat. Sekelompok aktivis yang mengatasnamakan salah satu LSM internasional mengadakan demo dan publikasi besar-besaran di media sosial terkait kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan nikel di Raja Ampat. Tanpa verifikasi, berita cepat menyebar ke semua instrumen media sosial yang ada. Masyarakat menelan mentah-mentah kabar yang beredar. Padahal, ternyata bukti foto yang dipublikasikan terkait kerusakan lingkungan adalah gambar AI. Ya, kalian tidak salah baca, yakni hanya gambar AI. Bahkan fakta selanjutnya ditemukan bahwa Raja Ampat masih baik-baik saja. Raja Ampat masih menjadi destinasi wisata geopark yang menjadi ikon pariwisata nasional. Lalu pertambangannya? Ya memang ada kegiatan tambang, tapi bukan di Raja Ampat ya, tapi di Pulau Ga. Itu sekitar 40 km jauhnya dari destinasi wisata Raja Ampat. Pengelola tambang nikel adalah GAG Nikel dan PT KWI Sejahtera Mining. PT GAG Nikel ini merupakan anak perusahaan Antam, perusahaan milik BUMN negara. Sedangkan PT KWI Sejahtera Mining adalah perusahaan milik orang lokal, bukan punya Cina ya. Kontrak izin karya pertambangan ini dulunya telah dikeluarkan sejak era Presiden Soeharto. Memasuki era reformasi, sempat dihentikan setelah Presiden Abdurrahman Wahid. Akan tetapi ketika Gus Dur lengser, kontrak izin ini kembali diaktifkan oleh Megawati pada tahun 2001-2004. Namun begitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, kontrak karya ini kembali terhambat. Dan mulai era Presiden Joko Widodo, kontrak karya ini aktif kembali demi mewujudkan wacana hilirisasi. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, nyumbang sekitar 35% dari kebutuhan global. Padahal, nikel bukan bahan biasa, ini bahan utama buat bikin baterai, alias jantungnya mobil listrik, HP, laptop, dan semua peralatan elektronik canggih yang kita pakai tiap hari. Tesla, Apple, Samsung, semuanya butuh nikel, dan sebagian besar nikel itu datangnya dari Indonesia. Tapi, selama bertahun-tahun, kita cuma jadi tukang kirim bahan mentah. Nikel kita dikirim ke luar negeri, diolah jadi produk bernilai tinggi, terus dijual balik ke kita dengan harga mahal. Akhirnya, Indonesia mutusin buat berubah. Pemerintah bikin kebijakan hilirisasi, nikel mentah dilarang ekspor, dan wajib diolah dulu di dalam negeri. Tujuannya? Supaya kita nggak cuma jadi penonton, tapi juga dapat untung lebih besar, buka lapangan kerja, bangun industri, dan pelan-pelan kuasai rantai pasok dunia, terutama buat teknologi hijau. Tapi keputusan ini bikin banyak negara maju nggak senang. Uni Eropa sampai gugat Indonesia ke WTO karena katanya kita melanggar aturan dagang. Mereka bilang, pasar harus bebas. Tapi di balik itu, mereka takut kehilangan akses murah ke nikel kita. Soalnya kalau Indonesia olah sendiri, mereka jadi harus beli produk jadi, bukan bahan mentah murah lagi. Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar dunia yang tadinya nyaman impor nikel murah, sekarang harus berpikir ulang dan datang ke Indonesia buat investasi langsung. Kita mulai bangun smelter di banyak daerah, tarik teknologi masuk, dan siapkan SDM lokal. Memang gak mudah, karena tantangannya bukan cuma dari luar negeri, tapi juga dari dalam, mulai dari isu lingkungan sampai pemerataan pembangunan. Tapi, langkah ini penting buat masa depan kita. Ini bukan soal ego, tapi soal kedaulatan ekonomi. Kita punya sumber daya besar, dan udah waktunya manfaat itu benar-benar dinikmati oleh rakyat sendiri, bukan cuma perusahaan luar. Jadi kalau ada negara atau perusahaan yang suap, mungkin karena mereka sadar, Indonesia sekarang bukan lagi negara yang bisa disuruh duduk manis sambil nunggu dijualin teknologi. Kita lagi berdiri, bangun, dan ngambil peran lebih besar di panggung dunia. Dan semua itu, dimulai dari satu kata, hilirisasi.